Perkenalkan, nama aku Nazwa Depa. Kalian bisa panggil aku Nazwa atau Depa. Di video kali ini, aku akan membahas dan mempraktikkan langsung mengenai manajemen file. Sebelumnya, kalian tahu nggak apa itu file? File adalah data spesifik yang ada di laptop kalian maupun PC kalian. Bentuknya seperti gambar, video, teks, dan masih banyak lagi. Nah, kalau folder, kalian tahu nggak? Folder adalah wadah virtual penyimpanan yang bisa menyimpan file maupun subfolder lainnya. Folder ini bentuknya data, tapi general. Nah, lebih jelasnya, kita akan mempraktikannya langsung. Stay tune terus ya! Untuk memanage file, hal yang paling pertama ialah kita membuat folder. Bagaimana cara membuat folder? Gampang, ada 3 cara. Tapi di video ini, saya hanya menampilkan 2 cara yang gampang dan bisa kalian ikutin. Saya biasanya membuat folder itu di data C. Kalau kalian data C penuh, kalian bisa membuat data D. Tapi di video kali ini, saya tidak menampilkan cara membuat data D. Kita hanya fokus pada bagaimana memanage file. Manajemen file lah ya. Kalau cara membuat folder, kan dengan cara klik kanan, lalu muncul seperti ini, kalian cari bacaan yang new atau tanda plus. Lalu di sana bacaan folder, kalian klik. Maka muncullah folder baru. Nah, folder ini bisa kalian namai sesuai keinginan kalian. Biasanya kita namai dengan nama diri kita sendiri, karena menandakan itu folder punya kita. Kalian Nazwa. Sudah? Di dalam folder ini, kalian bisa juga membuat subfolder. Jadi, sesuai kebutuhan subfolder kalian ini sesuai kebutuhan. Misalnya untuk kebutuhan kuliah. Kalian klik lagi, seperti tadi. Atau cara gampangnya bisa Ctrl+Shift+N. Baru, kalian namai kuliah. Nah, apakah di dalam subfolder kuliah ini bisa ditaruh lagi subfolder? Tentu saja bisa. Di dalam kuliah pasti kan banyak-banyak matkul. Nah, kalian bisa menamai subfolder selanjutnya itu dengan matkul kalian. Contoh lagi ya, misalnya sistem operasi dasar. Sistem operasi dasar. Nah, nanti kalian buat lagi Ctrl+Shift+N. Logika matematika. Nah, jadi saat kalian ada tugas, kalian bisa menaruh tugas-tugas kalian ataupun materi-materi kalian di subfolder ini. Jadi tidak tercampak ke sana kemari. Dan kalian juga tidak kebingungan mencarinya. Contohnya seperti yang saya sudah buat untuk kegiatan saya sehari-hari. Ini contohnya, saya membuat subfolder untuk pemrograman, untuk kuliah, dan software-software saya. Misalnya kuliah ini, saya juga buat seperti tadi matkul-matkul. Di dalam matkul-matkul ini, saya juga buat lagi subfolder. Misalnya untuk praktikum materi. Nah, pekerjaan atau tugas-tugas yang sudah saya kerjakan untuk praktikum, saya taruhnya di sini. Contohnya seperti ini. Inilah dinamakan file. Kalau yang ini namanya folder. Ini folder, ini namanya file. Yang tadi namanya file. Oke? Apakah folder ini bisa diduplikat? Tentu saja bisa. Dengan contohnya, inilah kita cari sistem operasi. Sistem operasi ini bisa kita duplikat dengan cara klik kanan, cari bacaannya copy. Lalu kita taruh lagi di sini. Paste. Dia ada 2 nih. Terus di folder ini kita bisa menghapusnya. Kalau kita udah folder ini udah nggak kepake, ya udah kita bisa menghapusnya. Caranya gampang, kan sudah ada nih ikon tong sampah. Kita delete. Atau bisa diklik kanan atau cut. Terus juga ada namanya mengganti nama. Misalnya saya mau menggantikan nama praktikum ini dengan
tugas. Kalian bisa mengganti nama, bisa klik icon rename, atau langsung klik 2 kali pada bacaan. Maaf. Kalian bisa ganti tugas. Folder ini ibaratnya itu kayak perpustakaan kalian. Memanage file ini kayak memanage perpustakaan kalian sendiri. Terus di dalam folder itu bisa kita hide kan dari orang. Misalnya kita punya folder biasa nih, folder pribadi. Kita menambah folder pribadi, buat folder pribadi. Nah, folder pribadi ini ingin kalian sembunyikan dari orang-orang. Jadi orang-orang kalau melihat folder kalian, dia nggak bisa terlihat. Yaitu caranya dengan klik kanan, klik for ini, tanda tang ya, tanda obeng atau apa, kalian klik, baru hidden, apply, oke. Loh, sabar. Oh, lupa dimatikan. Ini lupa dimatikan, guys. Oke. Oh, enggak. Oh, maaf. Ini kenapa dia bunyi? Tetap ada karena view-nya belum saya matikan. Sabar ya. Show-nya. Nah, biasanya kalau dia tuh gini aja. Nah, tuh tetap ada. Oh, ini kita matikan. Nah, dia sudah hilang. Biasanya penampilan folder tuh gini. Kalau melihatnya ya kayak tadi, kita klik view, baru show, lalu hidden. Nah, ini ada. Kalau ingin menutupnya ya kayak tadi ya, teman-teman, show, kita matikan hiddennya, sudah tidak ada. Begitu teman-teman. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang akses keamanan. Biasanya akses keamanan itu sering orang lakukan di Google Drive. Kenapa? Karena Google Drive ini mudah untuk membagikan file. Makanya saya lakukan akses keamanan di Google Drive. Jadi, saat kalian mengirim link atau menge-share link drive kalian, kalian bisa mengeditnya sebagai read only. Jadi drive atau file-file kalian itu tidak dikotak-katik. Bagaimana caranya? Gampang sekali. Misalnya ini drive saya. Yang saya mau kirim adalah drive kuliah atau drive yang isinya file-file tentang kuliah. Lalu, cara akses keamanannya saat dibagikan ke orang lain, kita klik titik 3 ini, lalu klik bagikan, klik. Nah, di sini, di tampilan ini, kalian bisa memilih. Di sini kan dibatasi nih, hanya yang memiliki akses yang dapat membuka link. Kita bisa siapa aja yang memiliki link, lalu kita bisa mengedit siapa aja yang orang mau ngapain aja, kita bisa. Misalnya sebagai penglihat, read aja, bisa sebagai pengomentar, atau bisa jadi editor. Nah, editor inilah yang bisa mengotak-atik. Biasanya itu file foto dijadikan satu drive. Misalnya ada nih foto dari saya masukkan drive, foto dari teman masukkan drive. Jadi itu biasanya orang memakai editor. Kalau misalnya drive kalian benar-benar drive file yang tidak mau diganggu, kalian bisa
membuatnya sebagai pelihat saja. Seperti itu. Kita jadi pelihat, selesai, kita salin link, selesai. Udah deh, berarti drive kuliah saya ini orang tidak bisa mengotak-ngatiknya karena saya sudah membatasi aksesnya sebagai pelihat saja. Selanjutnya, saya akan menampilkan kegunaan atau keuntungan dari kita memanage file tadi. Tadi saya sudah mendownload satu software untuk pemrograman saya, yang dimana saya sudah letakkan di folder software yang seperti kalian tadi lihat. Saya dengan memanage file ini, saya jadi lebih mudah saat menggunakan laptop. Kita tinggal klik software, kita tinggal cari software yang ingin kita download, yaitu adalah aplikasi pemrograman. Kita tunggu saja. Nah, sekian video dari saya. Semoga video yang saya berikan bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!